Chapter 247 The Biggest Black Horse. 5 bulan kemudian, di ibu kota kekaisaran, kaisar sedang meninjau peringatan di ruang belajar kekaisaran. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas dan jatuh di sampingnya, berlutut dengan satu lutut, mengangkat catatan dengan kedua tangan dengan hormat, dan berkata dengan tenang, "Yang mulia. Berita dari keluarga Luo dari kota Yunlong. Kirim." Kaisar berbicara dengan lembut, tetapi tidak memandangnya. Pria itu segera bangkit dan menyerahkan catatan itu dengan hormat. Kaisar mengambilnya dan membukanya, tetapi setelah hanya satu pandangan, dia menatapnya, melemparkan tangannya ke wajahnya, dan berteriak, "Dalam 5 tahun terakhir, informasi yang datang setiap saat adalah segalanya. Semuanya baik-baik saja, semuanya normal. Tapi kali ini, keluarga Luo membuat percikan besar dalam kontroversi 100 aliran pemikiran. Dari mana tuan muda penempa tulang mereka berasal, dan bagaimana kecerdasan kamu bekerja? Wei Chen Tahusin, tolong tenangkan amarahmu." Pria itu buru-buru berlutut, gemetar ketakutan. Kaisar membelai kumis naga dengan ringan, dan kemarahan di matanya sangat kuat, seperti letusan gunung berapi. Tapi segera, dia menjadi tenang, dengan cahaya yang dalam bersinar di matanya. Tapi situasi ini bahkan lebih menakutkan daripada ketika dia marah. "Apakah ada berita tentang Zuo Fan?" Kaisar bertanya dengan suara gelap. Pria itu membungkuk ke tanah dan menggelengkan kepalanya. "Yang mulia, aku belum menemukannya." "Jadi bagaimana dengan penjaga naga, 3 mata rantai kuno?" Kaisar lalu bertanya. Sudut mulut pria itu rata, dan dia hampir menangis, dan dia gemetar dan berkata, "Yang mulia Qi, aku belum menemukannya. Luo Jia, aku memeriksanya selama 5 tahun. Aku tidak dapat menemukannya. Zuo Fan, aku telah memeriksanya selama 5 tahun lagi, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Bahkan seorang anak yang sombong seperti 3 tautan kuno dapat menyebabkan masalah di mana-mana. Kamu dapat, aku tidak menemukannya." Aku mendukungmu. Apa gunanya tumpukan sampah ini?" Kaisar tersenyum dingin, dengan niat membunuh yang menakjubkan di matanya. Pria itu berjongkok berulang kali, memohon belas kasihan, "Yang mulia, maafkan aku, para menteri tidak melakukan hal-hal buruk, tolong maafkan aku." "Turun." Kaisar melambaikan lengan bajunya dan berteriak dengan suara dingin. Pria itu buru-buru menyembah 3 kali dan lari ke tanah. Terima kasih. Mengambil napas dalam-dalam, Kaisar melihat ke atas surga. Mataku bersinar terang. Gu Santong dan Zuo Fan menghilang pada saat yang sama. Apakah berita itu benar? Mereka semua terbunuh di ngarai Luolei? Jika ini masalahnya, Santong kuno juga lupakan saja. Anak itu sangat gelisah, mungkin menghilang di dunia mulai sekarang, itu hal yang baik. Namun, Zuo Fan belum menyelesaikan tugas yang aku berikan kepadanya, tetapi sangat disayangkan dia meninggal. Tapi anak ini benar-benar luar biasa. Ini keajaiban untuk dapat membangun keluarga kelas 3 yang miskin dan putih menjadi keluarga angin dan awan saat ini. Aku hanya tidak tahu apakah keluarga Luo dapat memenuhi persyaratan aku tanpa Zuo Fan. Hahaha, Kaisar terkekeh ringan. Dan tawa itu tidak menunjukkan kesabaran Kaisar dan para tiran pengkhianat. Pada saat ini, seorang penjaga datang ke Kaisar dan berlutut dan berkata, "Yang mulia Qi, penjaga naga penjaga Gu Santong telah kembali." Tawa itu berhenti tiba-tiba, dan Kaisar mengerang sebentar, menghela nafas, dan melambaikan tangannya begitu. Tetapi tampaknya ada sedikit ketidakbahagiaan di wajahnya. Sayangnya, pria bermasalah itu masih belum menghilang dari dunia.
Pada saat yang sama, sosok yang dikenalnya muncul di depan gerbang kota yang tinggi. Ketika aku melihat ke atas, aku melihat 3 karakter yang kuat dan kuat terukir di atas gerbang kota, kota Yunlong. Dikatakan bahwa ini adalah keluarga kerajaan hari ini, dan keluarga Yuan lahir ketika mereka memulai tentara mereka dan mendirikan negara. Oleh karena itu, pertentangan 100 aliran pemikiran setiap 100 tahun sekali juga diadakan di sini. Oh, aku menghabiskan terlalu banyak waktu di ngarai Luolei. Kuharap ini belum terlambat. Orang-orang itu tidak dipukuli kembali ke kampung halaman mereka sekaligus. Zuo Fan terbungkus sepotong hitam di bawah jubah. Dia menghela nafas dan bergegas ke kota. Di sekitar kota, ada penjaga militer, tetapi tidak ada batasan akses. Terutama pertemuan akbar ini, yang merupakan pertemuan akbar seluruh keluarga kekaisaran. Secara alami, setiap orang dapat datang dan pergi dengan bebas untuk menonton atau berpartisipasi dalam persaingan ratusan sekolah. Tugas utama tentara adalah mencegah perkelahian pribadi antar keluarga, terutama Kekaisaran 7. Setelah pertempuran dimulai, mudah untuk menyebabkan kekacauan di seluruh kekaisaran. Dengan cara ini, orang-orang yang dikirim ke garnisun kota ini kali ini juga siap untuk keluar. Di seluruh kekaisaran, hanya Grand Marshal Tianyu, yang merupakan yang kedua dari 4 pilar, yang dapat menakuti 7 keluarga kekaisaran, dewa perang saja. Tapi Zuo Fan masih tidak ingin bertemu orang tua ini, jadi dia menyelam dengan rendah hati. Begitu dia memasuki kota, Zuo Fan benar-benar terpana karena begitu ramai dan ramai. Bahkan dibandingkan dengan acara Baidan di kota Huayu, itu 10 kali lebih hidup. Tapi benar untuk memikirkannya, berapa banyak keluarga yang bisa tertarik dengan acara Baidan di kota Huayu? Pertikaian 100 aliran pemikiran telah menarik semua keluarga yang ingin menjadi makmur di seluruh kekaisaran, dan sulit untuk memikirkannya. Namun, dia tidak punya waktu untuk menonton kegembiraan di jalan. Sebagai masalah yang mendesak, dia harus segera menemukan lokasi rumah Luo dan menentukan situasi saat ini. Tetapi sebelum dia mengambil beberapa langkah, keributan tiba-tiba datang ke telinganya. Keluarga Luo telah memenangkan 27 kemenangan berturut-turut di Feng Linceng dan telah maju ke final keluarga kelas 2. 100 sekolah pikir adalah kuda hitam terbesar. Tanpa sadar, Zuo Fan mengangkat alisnya, tetapi dia melihat bahwa itu adalah kedai yang berisik, jadi dia berjalan perlahan, ingin melihat apa yang terjadi. Begitu dia memasukinya, Zuo Fan segera merasakan aroma alkohol yang kuat mengalir ke wajahnya, dan suaranya penuh dengan suara. Sekelompok master besar berteriak, bertelanjang dada, tidak tahu apa yang mereka perdebatkan. Di depan pub, ada meja permainan besar, dan di dinding belakang ada nama-nama keluarga dan kota, dan bahkan pangkat mereka. Sekelompok orang duduk di meja permainan dan terus memasang taruhan. Tentu saja, peluangnya berbeda untuk setiap keluarga. Melihat ke atas, Zuo Fan menemukan bahwa sebenarnya ada nama keluarga ketujuh di atasnya, dan bahkan nama panggilan murid jenius yang representatif tertulis. Menara Hanfeng Huayu terbang, hutan bahagia Lin Pinglong, pedang emas pedang naga rumah Ho. Zuo Fan bergumam, tetapi pada akhirnya dia tiba-tiba berseru. Gunung angin hitam naga iblis Chongtian, yang nama panggilannya adalah ini? Seorang pria kecil di meja judi, melihat Zuo Fan membuat keributan, melengkungkan bibirnya dengan jijik, dan mencibir, anak bukit, kamu datang dari gunung, bahkan Feng Linceng. Hei Feng San Luo Jia. Ada naga yang melonjak Zuo Fan,
tidak tahu? Zuo Fan bodoh dan menggaruk kepalanya. Kapan dia pergi? Punya nama panggilan naga yang melonjak? Sepertinya dia masih tidak mengerti. Pemuda itu menghela nafas dan menjelaskan, kamu terlalu bodoh. Raja Iblis Zuo Fan ini membuat kekacauan besar di kota hujan bunga saat itu. Tidak tahu siapa yang tidak tahu? Aku mendengar bahwa dia akan mewakili keluarga Luo untuk berpartisipasi dalam kontroversi 100 aliran pemikiran, jadi tentu saja dia akan berjalan seiring dengan 6 naga dan 1 Phoenix. Jadi seseorang memberinya julukan naga yang melonjak, yang sepertinya diambil dari keterampilan bela diri yang dia gunakan saat itu. Kentut. Namun, sebelum pemuda itu selesai berbicara, seorang pria besar itu mengutuk, ini benar-benar omong kosong, meskipun Iblis Zuo Fan menghabiskan banyak waktu di kota Huayu. Merekrut naga iblis untuk membunuh putra kedua dari gerbang kaisar. Tetapi arti dari nama panggilan ini sebenarnya berarti dia akan berubah menjadi naga iblis yang melonjak, menerobos langit. Dan menantang otoritas keluarga ketujuh selama ribuan tahun. Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan berikan. Penjelasannya kacau dan salah paham. Zuo Fan sedikit mengangguk, berpikir bahwa penjelasan kedua ini lebih masuk akal. Nenek adalah beruang. Siapapun yang berani menutupi kepala Lao Su akan meledakkannya. Ini seperti gaya Lao Su. Hahaha, naga yang menjulang, aku menyukainya. Namun, sebelum dia menunjukkan ekstasi, pelayan kecil itu padam lagi, dan mengutuk pria besar itu, kamu hanya kentut, bahkan jika Raja Iblis Zuo Fan lebih kuat, dia sendirian. Mampu mengalahkan pamor 7 keluarga? 7 keluarga telah berdiri selama ribuan tahun, dan mereka tidak menunggumu. Pernahkah kamu mendengar bahwa belakang panggung keluarga Luo adalah rumah Jianhou, Paviliun Qianlong, dan Menara Huayu? Aku kira, bahkan jika keluarga Luo akhirnya mencapai pertempuran terakhir dari 7 keluarga, mereka akan berpartisipasi dalam pertempuran sebagai keluarga yang berafiliasi dari 3 keluarga ini. Sentuh. Tiba-tiba, Zuo Fan menamparkan desktop, wajahnya dengan cepat menjadi dingin, dan dia berkata dengan murung, siapa yang memberitahumu bahwa keluarga Luo adalah anak perusahaan dari mereka bertiga? Katakan bahwa kali ini keluarga Luo akan mandiri identitas keluarga, dan 7 keluarga, tidak akan pernah bersembunyi di bawah naungan siapapun, kamu akan menunggu aku untuk menantikannya. Tidak membantu Yilin, keduanya tidak jelas, jadi mereka melihat ke arah Zuo Fan. Apa hubungan orang ini dengan keluarga Luo? Mengapa kamu memelihara kuda hitam baru ini seperti ini? Namun, mereka tidak menunggu mereka tertawa terbahak-bahak dan memarahi penyakit otak Zuo Fan, tetapi tawa lama tiba-tiba terdengar di depan telinga semua orang, hahaha. Ya, keluarga Luo ingin menjadi kekuatan keluarga, tantang aturan yang tetap tidak berubah selama ribuan tahun. Jika tidak, 100 aliran pemikiran akan bersaing sampai akhir, dan setiap kali itu akan menjadi pertempuran 7 aliran. Bukankah itu terlalu membosankan? Tubuh bergetar tanpa sadar, dan Zuo Fan buru-buru berbalik dan melihat sekeliling. Tetapi melihat 3 sosok tua berdiri di belakangnya. Dan mereka bertiga, seperti dia, mengenakan jubah untuk menyembunyikan sosok mereka. Seorang lelaki tua di tengah perlahan mengangkat kepalanya, menunjukkan tatapan yang dalam, dan menatap Zuo Fan sambil tersenyum. Stuart Zuo, lelaki tua itu telah bersamamu untuk waktu yang lama. Dan kami akhirnya bertemu hari ini. Zhuge Changfeng, Perdana Menteri Kekaisaran berikutnya. Apakah nyaman untuk memberitahu kamu? Murid-murid tiba-tiba menyusut tiba-tiba, dan Zuo Fan menatapnya dalam-dalam.
merasa terkejut di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Perdana Menteri dari Empat Pilar, Zhuge Changfeng, secara pribadi akan menemukannya. Melihat dua tetua di sampingnya lagi, auranya samar, mereka pasti master tak tertandingi yang langka di dunia. Jadi dia menarik napas dalam-dalam, dan Zuo Fan sedikit mengangguk. Zhuge Changfeng tersenyum bebas, memberi isyarat tolong, dan pergi ke meja anggur terdekat dan duduk bersama Zuo Fan. Dua lelaki tua lainnya berdiri di samping Zhuge Changfeng, pupil mereka tiba-tiba berkedip, dan suasana tak terlihat segera membungkus keduanya. Kebisingan di luar tidak lagi terdengar, dan suara di dalam sama-sama tidak terlihat oleh dunia luar. Tapi bagi semua orang, keempat orang ini tidak berbeda, seolah-olah mereka hanya duduk di sana dan mengobrol. Dan pria muda dan pria besar itu memandang keempat orang itu, juga tidak dapat dijelaskan, lalu menggelengkan kepala dan berhenti melihat. Zuo Fan ngeri, dan dia bahkan lebih cemburu pada kedua tetua ini. Kekuatan semacam ini dapat dengan mudah mengisolasi dunia luar, yang tidak dapat dicapai oleh master sihir biasa. Bahkan di puncak foto Tuhan, itu sama sekali tidak mungkin. Kedua orang ini pasti telah mempraktekkan teknik khusus tertentu, sungguh tidak boleh diremehkan. Melihat Zhuge Changfeng ini lagi, meskipun hanya ada basis kultivasi realem langit ganda yang mendalam, ada banyak master di sekitarnya dan ada banyak orang aneh di sekitarnya. Yang mengerikan adalah benar-benar tidak berada di bawah salah satu 7 keluarga. Kepala Empat Pilar memang pantas. Chapter 248A Meeting Between the Wise Men. Pelayan Zuo, apakah kamu bertanya-tanya mengapa orang tua itu mendatangi kamu? Setelah duduk, janggut Zhuge Changfeng bergetar, dan dia tersenyum ringan. Zuo Fan tersenyum acuh tak acuh, sedikit mengangguk, tetapi tidak berbicara, tetapi menatapnya dengan mata datar, seolah menunggu jawabannya. Mata Zhuge Changfeng memancarkan pujian, dan dia mengangguk diam-diam. Sebenarnya, Zuo Fan baru saja menjawab sebuah kalimat, yang setara dengan jatuh ke dalam perangkapnya, memberinya hak untuk berbicara di antara keduanya, dan hidungnya juga akan dipimpin olehnya. Namun, Zuo Fan tetap diam dan membiarkan dia mengatakan jawabannya sendiri, tetapi tetap berinisiatif dalam percakapan. Meskipun ini hanya detail kecil, ini cukup penting bagi seorang atasan. Karena hak bicara melambangkan kekuatan, jika hak bicaramu dicabut, auramu akan sangat berkurang. Dalam hal ini, Zuo Fan jelas juga seorang master. Zhuge Changfeng sedikit mengangguk, dan tersenyum. Stuart Zuo tidak setenar pertemuan, dan pertemuan lebih terkenal. Dan yang lama dikagumi, Perdana Menteri Zhuge memuji, namamu seperti petir. Zuo Fan sedikit mengangguk dan mulai berkelahi dengannya. Haha. Zhuge Changfeng tersenyum bebas dan menghela nafas. Jika kamu tidak berbicara diam-diam di depan pria Ming, kita harus berhenti menggunakan rangkaian istilah licik ini untuk kita berdua. Jika tidak, diperkirakan ini percakapan, 3 hari 3 malam tidak ada habisnya. Hahaha. Perdana Menteri Zhuge sangat cepat berbicara, dan aku pikir juga begitu. Zuo Fan mengangguk dan tersenyum, matanya berbinar. Zhuge Changfeng mengangguk dan membuka pintu langsung ke intinya. Stuart Zuo, keluarga Luo ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertarungan 100 aliran pemikiran. Aku khawatir seseorang menghasutnya dari belakang. Oh, bagaimana kamu bisa melihatnya? Zuo Fan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Jenggot Zhuge Changfeng bergerak, dan dia dengan samar berkata, karena kamu dan aku sama-sama mengendalikan situasi secara keseluruhan.
Meskipun lelaki tua itu percaya bahwa ada bakat seperti pelayan Zuo, kebangkitan Luo keluarga akan menjadi masalah waktu. Bukan tidak mungkin untuk melampaui 7 di masa depan. Namun, jelas terlalu dini untuk melompat keluar pada saat ini. Tidak mungkin bagi gubernur kota Zuo untuk melakukan kesuksesan yang begitu cepat. Itu pasti seseorang force, atau godaan, yang membuatmu harus melakukan ini. Pupil mata bergerak sedikit, dan Zuo Fan diam-diam memuji. Zhuge Changfeng ini benar-benar sebanding dengan yang lain, tampaknya telah melihat segalanya. Itu benar, keluarga Luo melompat di depan semua orang saat ini, dan memang terlalu dini untuk berpartisipasi dalam pertempuran 7 keluarga. Meskipun dengan kekuatan keluarga Luo saat ini, Zuo Fan tidak takut padanya. Tetapi tidak 100% yakin bahwa kamu bisa menjadi pemenang terakhir dalam pertempuran ini. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia tidak ingin kehilangan keluarga kekaisaran, atau menyinggung keluarga kekaisaran. Benar sekali jika dikatakan bahwa itu adalah godaan atau paksaan. Terutama dari kekuatan keluarga Luo saat ini, selain Zhuge Changfeng ini, diperkirakan tidak ada yang akan berpikir bahwa perkembangan keluarga Luo akan melampaui keluarga ke-7 di masa depan. Dugaan ini tidak berani, tetapi sangat beracun. Suatu hari ketika Zuo Fan ada di sana, dia pasti akan membawa keluarga Luo ke ketinggian ini. Tetapi sekarang tidak ada yang akan percaya bahwa hanya Zhuge Changfeng ini yang dapat melihat semuanya. Visi jangka panjangnya, bahkan Zuo Fan sendiri tidak bisa tidak sangat mengaguminya. Jika dia bergaul di tempat yang berbeda, dia pasti tidak akan berani membuat dugaan yang absurd seperti itu. Kepala 4 pilar, Zhuge Cheng cukup nyata dan pantas. Zhuge Cheng mengaguminya. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam, dan Zuo Fan berkata dengan tulus dengan ekspresi serius di wajahnya. Perlahan melambaikan tangannya, dan Zhuge Changfeng tertawa ringan. Stuart Zuo memiliki reputasi yang baik. Orang tua itu hanya tenggelam dalam cara ini selama bertahun-tahun, dan dia memiliki beberapa pengalaman. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Stuart usia Zuo yang masih muda, hanya satu hal. Membawa kehormatan dan aib seluruh keluarga di pundak seseorang benar-benar membuat lelaki tua itu mengaguminya. Hahaha. Kalau begitu, arti sebenarnya dari kata-kata Perdana Menteri Zhuge adalah hati-hati dengan apa yang ada di belakang orang itu. Mata Zhuge Changfeng berkilat cerah, menatap Zuo Fan dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Alisnya sedikit terangkat, dan mata Zuo Fan sedikit terangkat. Mengetahui keraguan di hatinya, Zhuge Changfeng tersenyum dan berkata, "Aku tahu bahwa kepala pelayan Zuo memiliki kecurigaan di dalam hatinya." Memang, ucapan lelaki tua itu sangat mencurigakan. Siapa di dunia ini yang akan begitu baik dan mempertimbangkan orang lain demi orang lain? Orang tua itu benar-benar egois. Tapi, yakinlah bahwa musuh orang tua itu bukan kamu. Bahkan, mungkin kita akan memiliki musuh bersama. Petik 2. Oh, apa yang kamu katakan? Mau tidak mau terkejut, Zuo Fan berkata dengan terkejut. Dengan senyum tipis, Zhuge Changfeng menyentuh sudut mulutnya dengan janggut putih, dan matanya berkedip dengan tatapan yang dalam. Tembakan dan kerang bersaing untuk keuntungan nelayan. Aku pikir Stuart Zuo seharusnya tahu lebih baik daripada orang lain. Jadi, apakah kamu ingin menjadi senipe atau nelayan? Hehehe. Zhuge Changfeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya dan berkata, "Omong-omong, aku percaya pada kecerdikan pramugara. Seharusnya tidak sulit untuk dipahami."
Menyentuh hidungnya, Zuo Fan menatapnya dalam-dalam, seolah-olah dia memiliki pemahaman. Senyum yang tak bisa dijelaskan muncul di sudut mulutnya. Melihat adegan ini, Zhuge Changfeng tahu bahwa dia telah mengerti. Dia tidak bisa menahan senyum diam-diam. Keduanya saling tersenyum, dan keduanya mengangguk dengan jelas. Hahaha. Berbicara dengan orang pintar hanya menghemat usaha. Stuart Zuo, lelaki tua itu hanya mengatakan hal ini hari ini, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal. Tapi ada masalah pribadi lain, dan aku selalu ada keraguan di hati aku. Tolong jadilah orang tua aku. Jawab. Zhuge Changfeng mengepalkan tangannya, sudah akan bangun dan pergi, tetapi mengangkat alisnya lagi. Zuo Fan tersenyum tipis, dan dengan gembira berkata, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Itu dia, lelaki tua itu adalah Perdana Menteri suatu negara, peramal dewa tidak kekal, dan pelayan gerbang kaisar. Tuan ini adalah pengurus rumah tangga keluarga Luo lagi. Omong-omong, kami bertiga dari jenis yang sama, dan kami semua menginstruksikan orang lain dan menyusun strategi. Namun, lelaki tua dan Leng Wuchang memiliki niat egois, tetapi waktunya belum tiba, dan kita tidak boleh menyerang. Tetapi dengan Zuo sebagai pembantu rumah tangga. Itu sebabnya Gan ada di keluarga Luo. Dari sudut pandang lelaki tua itu, kamu bukan orang yang terjebak oleh cinta dan lelah akan kebenaran. Ini, aku benar-benar membuat orang tua bingung. Pupil mata sedikit bergetar. Zuo Fan mengambil napas dalam-dalam, berpikir sedikit, tetapi tiba-tiba menunjukkan senyum aneh, mengucapkan setiap kata. Karena ambisiku jauh lebih besar darimu. Menciut kepala empat pilar, Zhuge Changfeng, yang selalu tenang, mengejutkan tubuhnya karena gempa langka, dan tinju terkepal erat. Para tetua Yin dan yang di sekitarnya tampaknya menjadi yang pertama melihatnya seperti ini. Aku terkejut. Sorotan mata Zuo Fan tidak bagus, dan momentum pada tubuhnya secara bertahap terpancar. Pembunuhan yang kuat niat bergegas ke Zuo Fan. Tapi Zuo Fan tidak takut akan hal itu. Di pupil kanannya, lingkaran emas sedikit berkedip. Lambat. Tiba-tiba, pada saat pedang ditarik, Zhuge Changfeng mengangkat telapak tangannya dan mengayunkannya perlahan, dan para tetua Yin dan yang membuang momentum mereka. Tidak setelah melepaskan niat membunuh itu, Zuo Fan juga merasa lega. Mata Zhuge Changfeng memandang Zuo Fan. Tetapi dia sangat bingung. Aku tidak tahu seberapa besar ambisi kamu, tetapi aku sangat menantikan hari itu. Aku harap itu bukan milik Huang Liang. Mimpi. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Zhuge Changfeng melambaikan tangannya, berbalik dan pergi, dan kedua tetua Yin dan yang bergegas untuk mengikuti. Setelah puluhan langkah, mereka bertiga sudah meninggalkan kedai jauh. Salah satu dari mereka mendengus dan memandang Zhuge Changfeng dan berkata, Perdana Menteri, mengapa kamu tidak membiarkan kami menyelesaikannya? Nada bicara anak itu terlalu arogan. Tidak, lelaki tua itu merasa bahwa dia tidak membual. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhuge Changfeng mengerutkan kening dalam-dalam, dan bergumam. Suara, tapi, apa tujuannya? Dengan kemampuan dan waktunya, dia dapat sepenuhnya memerintah raja dan mendominasi, tetapi dia selalu membawa botol minyak keluarga Luo. Mengapa? Sayangnya, lelaki kecil ini sudah tua. Dalam hidupku, orang pertama yang tidak bisa melihat lewat. Para tetua Yin dan yang saling memandang, tidak berani berbicara, karena takut itu akan mengganggu pemikiran Perdana Menteri. Hanya pergi jauh-jauh, Zhuge Changfeng masih mengerutkan kening. Dia tidak tahu alasannya,
dan para tetua yin dan yang juga menghela nafas. Omong kosong dari anak bermulut kuning sangat penting. Di sisi lain, di salah satu tempat seni bela diri luar ruangan terbesar di kota Yunlong, semburan raungan pecah waktu dan sekali lagi tepuk tangan. Di panggung pertunjukan seni bela diri, Luo Yunchang mengenakan pakaian yang kuat, berani dan berani, terengah-engah. Sosok anggun dan berwarna-warni di bawah paket setelan yang kuat itu, terlihat lebih indah dan tembus pandang, dan ketika orang melihatnya, mereka tidak bisa menahan air liur 3.000 kaki. Terutama di bawah aroma dan keringat ini, terlihat lebih menawan dan menawan. Itu hanya basis kultivasi 5 kali lipat dari alam penempaan tulang, tetapi itu membuat banyak serigala liar berkecil hati. Baru saja, 4 master tempat tulang dan 4 kali lipat di atas panggung terluka parah oleh Nizi kecil ini dan jatuh ke tanah. Dan di sampingnya ada seorang remaja berwajah muram, berusia sekitar 15 atau 6 tahun, dengan kekuatan alam rangkap 3. Namun, meskipun usianya masih muda, dia sudah menjadi seorang jenius yang terkenal di Tianyu. Dewa Perang Tianyu, putra kelima Marsekal Dugu Zantian, yang termuda dari 5 harimau Tianyu, Luo Yunhai, yang tidak mengenal siapapun. Mengikuti Dugu Zantian, bertarung berdampingan dengan 4 bersaudara, selama lebih dari 2 tahun, dia berulang kali melakukan eksploitasi militer, dan dia benar-benar menjadi pria baja. Di sekitar mereka, ada 10 remaja yang seusia dengan Luo Yunhai, tetapi mata mereka lebih bertekad daripada Luo Yunhai, dan seluruh tubuh memancarkan udara hitam yang menggelegak. Dan otot-otot mereka seperti baja dan besi. Tulang dengan kilau logam. Meskipun mereka hanya memiliki 4 atau 5 tingkat tulang tempa, pertempuran sebenarnya adalah mereka dapat membunuh 8 atau 9 tulang berat master penempaan. Dan kekuatan penghancur mereka cukup menakutkan. Ini adalah penjaga keluarga Luo baru yang Zuo Fan minta Pang untuk memimpin pelatihan. Meskipun ini hanya puncak gunung es, kita sudah bisa melihat betapa abnormal dan menakutkannya penjaga keluarga Luo. Pikirkan tentang penampilan anak-anak muda ini yang tumbuh dewasa, kekuatan yang sangat kuat yang membuat semua orang gemetar. Mungkin karena mereka takut cemburu dan akan mengincar keluarga Luo, jadi kali ini keluarga Luo hanya mengirim 10 anak muda ini untuk menemaninya. Jika kamu memberitahu mereka bahwa masih banyak remaja mesum seperti ini di keluarga Luo, maka mereka tidak dapat menyerang mereka dalam kelompok dan mencekik mereka di buayan sebelumnya. Namun meski begitu, kekuatan abnormal keseluruhan keluarga Luo masih mengejutkan semua orang. Baru saja, 12 anggota keluarga Luo, dan lebih dari 100 orang dari keluarga kelas 2 yang memiliki reputasi besar di Tianyu, benar-benar melukai salah satu dari mereka sampai mati. Menempa 89 kali. Mau tak mau ini membuat semua orang tercengang dan mengagumi keluarga Luo. Terutama ketika aku mendengar bahwa kekuatan tempur terkuat keluarga Luo belum muncul, orang-orang bahkan lebih menantikannya. Karakter menakutkan macam apa naga terbang legendaris itu? Chapter 249. Pertarungan keluarga kelas 2 ini, pemenangnya, angin ada di keluarga Luo. Seorang lelaki tua berjubah perlahan terbang dari panggung seni bela diri, dan dia tampak seperti langit yang kuat. Mengangkat jarinya ke 12 orang di keluarga Luo, dan mengumumkan dengan keras. Suara itu jatuh, dan tepuk tangan meriah meletus dari tribun sekitarnya. Pada saat yang sama, seruan orang datang satu demi satu. Ini adalah 28 kemenangan berturut-turut keluarga Luo,
Aku tidak dapat membayangkan bahwa mereka dulunya adalah keluarga kelas 3. Iya, dan aku mendengar bahwa nomor mereka satu master, belum bermain. Pengurus rumah tangga muda bernama Zuo Fan, aku mendengar bahwa dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan 6 naga dan 1 phoenix dari keluarga ketujuh. Petik 2. Apa? Kekuatan keluarga Luo benar-benar sangat kuat. Lalu bagaimana mungkin mereka tidak diketahui sebelumnya? Berputar-putar di keluarga kelas 3. Petik 2. Petik 2. Orang-orang di tribun terkejut, tetapi mereka berbisik untuk membahas latar belakang misterius keluarga kuda hitam yang muncul tiba-tiba. Demikian pula di atas tribun, ada juga beberapa sosok yang akrab berdiri. Jika orang yang tenggelam dalam bidang seni bela diri menoleh dan melihatnya, mereka akan terkejut. Bukankah ini perwakilan dari Yuxiaki Jia, 6 naga dan 1 phoenix? Hehehe, keluarga kelas 3, anak itu pasti berbohong padaku di awal. Keluarga itu barusan dianggap kelas menengah di antara kelas 2. Tapi itu dibatalkan oleh keluarga Luo dengan lebih sedikit kemenangan dan lebih banyak pekerjaan. Jika ini dianggap kelas 3, apa kelas 2? Bukan, Ninger. Xie Tianyang menjilat wajahnya dan tersenyum, melihat kecantikan murni di sampingnya. Wanita itu adalah putri bungsu dari keluarga Sue Ningxiang, yang telah menjadi keluarga afiliasi dari Jianhou Mansion. Namun, dia tidak melihat Xie Tianyang, tetapi menatap panggung seni bela diri dengan cermat. Kebingungan melintas di matanya, dan dia bergumam, "Mengapa Brother Zuo tidak ada di sini? Bukankah dia berpartisipasi?" "Ninger, kenapa kamu selalu menyebut dia dan mengecewakan?" Xie Tianyang melengkungkan bibirnya dengan ekspresi tidak senang, masam dan asli. Pada saat ini, Xie Tianxiang di sebelah mereka, memegang pedang panjang dengan cahaya dingin yang tersembunyi di sarungnya di tangannya, berkata dengan lemah, "Sepertinya rumor itu benar." Naga melonjak. Zuo Fan, sungguh. Tidak ada lagi di dunia ini? Apa? Rumor apa? Sue Ningxiang tidak bisa tidak berkata dengan cemas. Xie Tianxiang mengerang sebentar, dan berkata dengan dingin, "Ada desas-desus bahwa Zuo Fan bertemu Luo Lei Gorge 5 tahun yang lalu dan dimakamkan di dalamnya. Sayang sekali, setelah mendengar kamu sangat memuji dia, aku juga ingin melihatnya." Apa kekuatan Xie Tianyang? Tetapi aku tidak punya kesempatan untuk melihat. Kakak. Tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Xie Tianyang buru-buru menyela, tapi sudah terlambat. Ketika dia berbalik untuk melihat Sue Ningxiang lagi, matanya sudah penuh air mata, dan dia menggelengkan kepalanya dengan luar biasa, omong kosong. Kakak Zuo tidak mungkin mengalami kecelakaan. Yah. Ninger, jangan bersemangat, dia hanya hilang, dan tidak ada yang menemukan tubuhnya. Xie Tianyang ingin menjelaskan, tetapi Ninger memelototinya, "Saudara Tianyang, mengapa kamu tidak memberitahu aku tentang saudara Zuo?" Xie Tianyang terdiam, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas, aku hanya takut kamu terlalu sedih. Jadi, hahaha, itu sebabnya kita harus memberitahunya sesegera mungkin bahwa rasa sakit jangka panjang lebih baik daripada rasa sakit jangka pendek. Tidakkah kamu tahu bahwa rindu jangka panjang akan hanya membuat rasa sakit wanita lebih dalam? Tiba-tiba, ada tawa yang keras, dan mereka bertiga terkejut dan dengan cepat menoleh untuk melihat sekeliling. Tetapi mereka melihat Naga Kuai dan Long Jie berjalan ke arah mereka dengan seorang pemuda penuh musim semi. Matanya sedikit menyipit, Xie Tianxiang mengeluarkan suara dingin, dan sarung di tangannya bergetar, naga menyelam yang dalam di pavilion Qianlong, Long Xingyun.
Lama bersandar untuk waktu yang lama. Oh, jangan, kita aliansi. Bukankah kamu ingin menghunus pedangmu segera setelah kamu bertemu? Sudah menyadari semangat juang Xie Tianxiang. Long Xingyun buru-buru melambaikan tangannya. Tangan dan tertawa. Xie Tianxiang mendengus dingin, dan memegang gagangnya erat-erat, menekan semangat juang di dalam hatinya. Maaf, ketika aku melihat seorang master. Aku tidak bisa membantu tetapi ingin bersaing. Baru saja, bagaimana tersinggung dan tidak sopan? Long Xingyun berkeringat deras. Meskipun aku telah mendengar bahwa teman ini adalah idiot bela diri, dia terlalu gigih. Dalam 7 pertempuran terakhir yang menentukan, setelah menebas musuh, tiba-tiba mengayunkan pedang ke bangsanya sendiri, itu akan tertekan. Mengambil napas dalam-dalam, Long Xingyun menoleh untuk melihat keluarga Luo di panggung seni bela diri di bawah, dan menghela nafas. Aku juga pernah mendengar nama Zuofan, naga yang melonjak. Kali ini, aku ingin melihatnya, tapi sayang sekali aku tidak bisa melihatnya. Mengapa kamu mengatakan itu? Tidakkah kamu berpikir bahwa saudara Zuo pasti akan mati? Apakah kamu tidak menemukan mayatnya? Belum? Ning'er tidak bisa membantu. Cemas, keras. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, ekspresi Long Xingyun tiba-tiba menjadi sangat serius. Mereka yang mati di ngarai Luo Lei tidak memiliki mayat sama sekali. Jika Zuofan melarikan diri secara kebetulan seperti 9 paman saat itu, jika dia beruntung tidak mati, dia harus muncul di bidang seni bela diri ini. Tetapi dalam 28 pertandingan berturut-turut keluarga Luo, dia tidak pernah muncul. Lupakan 27 pertandingan lainnya, tetapi untuk pertandingan ke-28, jangan lihat kemenangan keluarga Luo. Tapi sudah cukup melelahkan. Aku khawatir jika salah satu tidak baik, akan ada korban. Dalam hal ini, dia belum bermain, aku hanya bisa berpikir bahwa dia tidak lagi ada di dunia. Tubuhnya terguncang oleh gempa bumi yang dahsyat. Meskipun Sue Ningxiang dia sangat tidak mau percaya bahwa ini benar, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan orang ini masuk akal, dan dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Jadi dia tidak bisa tidak mempercayainya. Jadi aku merasa lebih sakit di hati aku, sama tidak nyamannya dengan pisau. Ketika Xie Tianyang melihatnya, dia juga mengepalkan tinjunya dengan erat, diam-diam, tetapi menggigit bibirnya dengan keras, sepertinya membenci ketidakmampuannya. Ngomong-ngomong, menurutmu apakah perlu menjadi sekutu kita tanpa keluarga Luo Zuofan? Tiba-tiba, Long Xingyun menatap Xie Tianxiang, dan matanya bersinar terang. Kelopak mata sedikit bergetar, ekspresi Xie Tianxiang acuh tak acuh, dan dia berkata dengan dingin, di mataku, tidak masalah apa sekutunya, hanya mereka yang layak menerima tantangan. Hehehe, pantas menjadi Wu Qi. Long Xingyun terkekeh ringan, tidak tahu apakah itu kekaguman atau ejekan, lalu berbalik untuk melihat Xie Tianyang. Xie Tianyang sedikit mengerang, dan dengan samar berkata, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku punya permainan dengan Brother Zuofan, jika dia benar-benar pergi. Aku hanya berharap keluarga Luo dapat meninggalkan ini. Tempat aman. Petik 2. Yah, putra kedua benar-benar orang yang temperamen. Dia mengangguk sedikit, dan Long Xingyun tertawa dan melihat ke kejauhan. Namun, mitra aliansi Pavilion Qianlong kami adalah Zuofan. Tanpa dia, perjanjian ini akan baik-baik saja. Tidak. Apakah keluarga Luo dapat melanjutkan perjanjian ini tergantung pada kinerja mereka setelahnya. Namun, aku khawatir akan sulit bagi mereka untuk menunggu sampai setelah itu. Petik 2.
Saat dia kata, Long Xingyun menunjuk ke atas berdiri seberang dan tertawa. Said lihat, keluarga kecil tanpa perlindungan naga ini telah menjadi sasaran naga paling ganas di sini. Anak kedua, apakah kamu yakin akan mengambil makanan dari naga ini? Murid-murid tiba-tiba menyusut, dan ketiga Xie Tianyang mengikuti arahannya, tetapi terkejut. Ternyata ada 4 sosok yang berdiri di hadapan mereka. Naga hantu di lembah Nether, Gunung Yuyu. Xie Tianxiang memandang seorang pria berjubah abu-abu, kelopak matanya melompat. Pterosaurus dari hutan bahagia, angin puyuh Lin. Xie Tianyang menatap seorang pria berjubah hijau, kulitnya dengan cepat menjadi serius. Juga, naga beracun Yunxian di istana Raja Obat, Yan dan setengah hantu. Kemudian, Long Xingyun menunjuk ke seorang pria muda yang wajahnya benar-benar tertutup biru dan ungu. Dan berkata dengan cemas, dikatakan bahwa dia memurnikan racun. Aku telah gila, dan aku bahkan tidak membutuhkan wajah. Terlebih lagi, aku dilahirkan dengan tubuh yang beracun. Meskipun pilnya tidak sekuat Tuan dan murid Yan Song dan Yan Fu, racun jauh lebih unggul daripada obat tangan beracun Wang Yan Song. Dia benar-benar pria yang mengerikan. 19.459.002. Namun, dia bukan yang paling mengerikan. Namun, begitu suara Long Xingyun jatuh, kulitnya menjadi bermartabat belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan ada pandangan ketakutan yang dalam, menunjuk orang terakhir di sisi lain berkata. Monster yang sebenarnya, naga kaisar dari gerbang kaisar, dan langit biru Huangpu, juga ada di sana. Tanda seru petik 2. Klik, ada suara renyah, dan sarung di tangan Xie Tianxiang bergerak tanpa sadar, dan cahaya yang menyala melintas di matanya. Long Xingyun bertemu dengan senyum masam, idiot bela diri ini, tahukah kamu betapa buruknya pihak lain, tetapi setelah bertemu, ingin menantang pihak lain? Sayangnya, aku benar-benar tidak tahu apakah pria sembrono seperti itu sebagai sekutu adalah berkah atau kutukan. Pada saat yang sama, 4 orang dari sisi yang berlawanan, Huangpu Qingtian, memandang mereka, tetapi mereka semua tampak tenang. Terutama Huangpu Qingtian, yang hanya meliriknya, lalu berhenti melihat, seolah-olah dia tidak melihat mereka sama sekali. Fan Zuo itu, masih belum muncul sekarang. Huangpu Qingtian memandang keluarga Luo yang sangat dinanti dan yang lainnya di bawah, dan berkata dengan ekspresi tenang. Lin Xuanfeng mendengarnya, menatapnya dan tersenyum, Tuan, apakah kamu ingin mengambil tindakan? Tidak, aku hanya ingin tahu, bahkan Tuan Leng memujinya apa jenis karakter orang ini. Huangpu Qingtian memeluk lengannya dan tampak acuh tak acuh, di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa kulihat di mataku. Aku harap anak ini adalah pengecualian. Hei, lelaki tua itu benar-benar pahlawan dan pahlawan. Aku pasti sangat ingin melawan anak itu. Lin Xuanfeng tersanjung, tapi itu adalah cahaya dingin dari Huangpu Qingtian. Lin Xuanfeng, lebih baik kamu memperhatikan kata-katamu sendiri. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang pantas aku dambakan. Hanya ada beberapa orang yang pantas untuk dihancurkan olehku. Aku hanya ingin melihat, orang itu layak dia tidak pantas mati di tanganku. Jika dia tidak memiliki kualifikasi, aku akan menyerahkannya padamu. Tanpa sadar, Lin Xuanfeng gemetar dan mengangguk. Ketika dua lainnya bertemu, mereka tidak bisa menahan tawa di hati mereka. Anak ini pintar dan licin di hari kerja. Kali ini dia tersanjung dan menembak kaki kuda, hehehe. 19.459.002 tahu dua lainnya tertawa.
Lin Xuanfeng diam-diam marah. Setelah beberapa saat, tiba-tiba matanya menyala, dan dia menyarankan lagi, "Kakek, lebih baik biarkan aku turun dan mencari kesalahan dengan anggota keluarga Luo itu. Jika itu Zuo Fan ada di sini, dia pasti akan muncul. Jika demikian, tidak, maka hanya, oke, pergilah." Sebelum dia selesai berbicara, Huang Puqingtian mengangguk sedikit dan berkata dengan lemah. Saat berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak dan menghilang. Aku melihat ke sisi yang berlawanan, tetapi Xie Tianxiang dan yang lainnya yang bertemu dengan sisi yang berlawanan juga menghilang. Huang Puqingtian berpikir sejenak, dan berkata dengan ringan, "Kalian berdua juga mengikuti, mungkin. 6 naga akan mulai bertarung sebelumnya." Ya, keduanya tampak satu sama lain. Dia juga menghilang dalam sekejap. Hanya Huang Puqingtian yang masih berdiri di sana dengan cahaya yang dalam bersinar di matanya. Kapal terbalik di selokan. Ini adalah kemungkinan penilaian Leng Wuchang atas pertarungan 100 aliran pemikiran Huang Puqingtian. Meskipun ini hanya hasil yang mungkin, itu sudah cukup untuk membuatnya memperhatikan. Karena sebelumnya, Leng Wuchang tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Jadi, dia tidak ingin melihat Zuo Fan, itu palsu. Sebagai seorang atasan, bahkan jika kamu sombong, kamu harus memahami bahwa benar-benar aman untuk mencekik bahaya tersembunyi di buayan. Chapter 250. Nona, guru, kamu telah bekerja keras. Di bawah tatapan heran semua orang di sekitar, Luo Yunchang dan 10 penjaga muda berjalan dari panggung dengan tepuk tangan hangat. Komandan Pang buru-buru melangkah maju untuk menyampaikan belasungkawa, dan dia merasa tertekan ketika mereka melihat penampilan keduanya yang terengah-engah. Jika dia tidak seusianya dan benar-benar terlalu tua, aku benar-benar ingin menggantikan 2 saudara kandung ini untuk bertarung. Luo Yunxiang menatapnya dan sedikit mengangguk, tetapi tidak berbicara, dan tampak sangat lelah. Panglima Pang tidak berani mengganggu lagi, dan buru-buru memimpin keduanya untuk beristirahat di bangku di belakangnya, lalu menatap 10 remaja itu dan mengangguk setuju. "Hari ini, kamu juga tampil sangat baik. Berikan kamu kredit." 10 remaja itu mengangguk dengan keras, wajah mereka tidak terkejut, seolah-olah mereka sedang adu besi, dan ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Luo Yunhai melihatnya, mengambil beberapa napas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Komandan Pang, bagaimana kamu berlatih?" Penjaga ini sangat muda, tetapi mereka sangat tegas. Meskipun aku di tentara kesepian, aku belum pernah melihat orang seperti itu. Hei, Tuan, kamu tidak tahu apa-apa. Orang-orang ini semua adalah Lao Pang. Aku dilatih sesuai dengan metode Stuart Zuo, menurut kata-katanya. Tidak peduli seberapa bagus para prajurit, mereka juga dituntut ke dalam pertempuran. Tetapi mereka berada pada saat kritis untuk mati bagi keluarga Luo kapan saja. Pang, pemimpin meludah, berceceran, dan dia mengatakan dengan penuh kemenangan, tetapi dia tiba-tiba terpana. Melihat Luo Yunxiang berhenti berbicara, ekspresinya tidak bisa menahan perasaan sedih. Tangan Luo Yunchang mengencang tanpa sadar, air mata di matanya mengalir samar. Luo Yunhai menatap Komandan Pang dengan sengit, dan mengeluh, "Biarkan kamu berbicara tentang metode pelatihan, terus terang, apa kata mati?" Komandan Pang tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras, segera menamparkan pipinya menjadi merah dan bengkak, dan berteriak, "Ini semua Lao Pang dan mulutku yang bau," dan itu membuat wanita muda itu sedih. "Hei, Komandan Pang,
jangan lakukan ini, aku tidak menyalahkanmu. Namun, sebelum dia bisa terus merokok, Luo Yunchang berteriak dengan tergesa-gesa dan menghentikannya, dan kemudian kesedihan lain muncul di benaknya. Sudah 5 tahun, dan tidak ada kabar darinya. Meskipun Li mengatakan bahwa dia harus hidup, dia tampaknya tidak yakin tentang penampilannya. Sayangnya, jika dia masih hidup, bagaimana mungkin tidak ada berita sampai sekarang? Petik 2. Seperti yang dia katakan, tetesan air mata di matanya seperti tetesan hujan, dan mereka jatuh. Luo Yunhai merasa tertekan untuk sementara waktu, dan Komandan Pang juga menghela nafas dan memalingkan kepalanya, tidak tahu bagaimana membujuknya. Hilangnya atau matinya Zuo Fan adalah fakta bahwa seluruh keluarga Luo tidak mau menerimanya, tetapi mereka harus menerimanya. Seluruh keluarga Luo sangat berduka pada saat itu. Tetapi kebocoran rumah terjadi karena hujan dalam semalam, dan Zuo Fan telah hilang. Sikap yang disebut sekutu terhadap keluarga Luo tampaknya telah sedikit berubah, dan bantuan kepada keluarga Luo mulai berkurang secara bertahap. Ini benar-benar masalahnya. Orang-orang minum tehnya sampai dingin. Dalam beberapa kesempatan, Luo Yunchang ingin menunjukkan kepada para tetua yang menjaga keluarga untuk menunjukkan kepada mereka. Meski Zuo Fan sudah tiada, yang tersisa bukan lagi keluarga lemah saat itu. Keluarga Luo saat ini sepenuhnya mampu diikat dengan 7. Tetapi ketika dia memikirkan peringatan Zuo Fan bahwa dia tidak boleh menunjukkan kartu penentunya kepada orang lain, termasuk teman, Luo Yunxiang menekan ide ini lagi. Pada saat ini, dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa kekuatan keluarga Luo mereka dalam pertempuran 100 aliran pemikiran, terutama untuk menunjukkan sekutu mereka. Mereka masih memenuhi syarat untuk menerima mereka terus-menerus. Jadi, bagaimanapun, dia akan memimpin keluarga Luo ke pertempuran terakhir dari 100 aliran pemikiran. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Yunchang menyeka air mata di kedua pipinya. Ketegasan melintas di matanya lagi, berdiri, dan berjalan keluar, ayo pergi. Yang lebih tua seharusnya sudah lama menunggu di luar. Waktu. Tanda seru petik 2. Luo Yunhai dan Komandan Pang bertemu. Mereka tidak bisa tidak bekerja sama. Melihat sosok halus yang berjalan di depan, momen penghormatan. Dalam beberapa tahun terakhir, Zuo Fan tidak ada. Luo Yunhai tinggal di Tentara Dugu, dan seluruh keluarga Luo dibawa oleh wanita muda ini. Apalagi jika kamu tidak punya waktu, kamu harus berbicara dengan sekutu itu. Dia tidak memiliki keterampilan Zuo Fan, atau Zuo Fan yang mendominasi dan berbahaya, tetapi dia pemalu sejak awal. Tapi kepahitan di dalamnya, berapa banyak ejekan dan penghinaan yang dia derita, hanya dia yang tahu. Dengan menghela nafas panjang, Komandan Pang dan Luo Yunhai saling memandang dan mengikutinya dengan cermat. Dalam waktu singkat, mereka bertiga memimpin 10 penjaga keluar dari gerbang lapangan seni bela diri. Sudah ada Lei Yuntian, tetua dari keluarga Luo, dan dia sedang menunggu dengan sekelompok Sudo Sky Profounds. Yunxiang, Yunhai, selamat untukmu. 28 kemenangan berturut-turut. Lei Yun berkata dengan kepalan di depan langit, dengan senyum di wajahnya. Luo Yunxiang mengangkat alisnya dan tersenyum. Bobo Lei, apakah kamu tahu berita kemenangan kita di luar? Tentu saja, tepuk tangan yang hangat. Akhir-akhir ini ayo, aku bisa mendengar telingaku, bagaimana aku bisa mengakuinya? Hahaha. Lei Yuntian tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh kegembiraan. Luo Yunxiang dan yang lainnya juga saling memandang dan tersenyum.
dan menemani Lei Yuntian ke kediaman keluarga Luo. Berbicara dan tertawa bahagia sambil berjalan. Paman Lei, karena kamu dapat mendengar telinga kamu kapalan, bagaimana dengan suara lain besok? Tidak, aku dapat mendengar suara ini dengan nyaman, hahaha. Menjelang matahari terbenam, kerumunan orang berbicara dan tertawa, gembira atas kemenangan hari ini. Di belakang mereka, selain 10 penjaga muda, adalah master mendalam langit palsu itu. Namun, meskipun orang-orang ini kuat dalam ampas tahu, diperkirakan mereka tidak sebaik tuan muda itu. Tapi aura yang mengesankan itu lebih kuat dari satu, sehingga ketika pejalan kaki di jalan melihat mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk diam-diam memukul lidah mereka dan berseru. Aku menggosok, keluarga Luo ini benar-benar kuda hitam yang layak untuk namanya, dan telah mengangkat lebih dari 20 master langit yang mendalam. Jumlah ini mungkin tidak sebagus keluarga ketujuh. Tapi dari mana mereka tahu bahwa ini adalah harimau kertas yang menakut-nakuti orang untuk bermain? Tapi seperti yang dikatakan Fang Qiubai di awal, tidak ada masalah sama sekali jika mereka keluar dan berpura-pura memaksa. Wos! Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi berlalu di depannya. Luo Yunchang, yang kebetulan sedang berjalan sambil tersenyum, tiba-tiba terkejut, menyentuh daun telinganya tanpa sadar. Tetapi wajahnya berubah drastis. Ada apa, Yunxiang? Lei Yuntian terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Alisnya sedikit berkerut, dan mata Luo Yunchang memancarkan warna bingung. Anting-antingku hilang. Kakak, apakah kamu jatuh di suatu tempat? Luo Yunhai mendengar itu, melihat sekeliling, dan berteriak, dengar. Semuanya, anting-anting saudara perempuan aku hilang, tolong bantu menemukannya. Jadi, semua orang menundukkan kepala. Melihat ke depan dan ke belakang, mencari anting-anting kecil, tapi tidak menemukan apapun. Pada saat ini, tawa aneh tiba-tiba keluar. Hahaha, sekelompok idiot, inilah yang kamu cari. Ding ling ling. Suara jernih dipancarkan, dan semua orang buru-buru melihatnya. Tetapi melihat seorang pria jahat berjubah hijau, memegang anting-anting halus di tangannya, membuat suara yang menyenangkan. Luo Yunxiang mengangkat matanya dan tidak bisa membantu tetapi berkata dengan heran, itu anting-anting aku. Naga bersayap hutan bahagia, Lin Xuanfeng. Tapi dia terkejut, Luo Yunhai bahkan lebih terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Begitu ucapan ini keluar, semua orang terkejut dan menatap pria itu tanpa bisa dijelaskan. Ini adalah murid terkuat Tianyu, Pterosaurus dari 6 naga dan 1 phoenix. Untuk sementara, kulit semua orang menjadi serius. Terutama mereka yang lebih dari 20 Sudo Sky Profon, kepala mereka sudah penuh keringat. Basis kultivasi Suan-Suan mereka palsu di mana lawan dari 6 naga dan 1 phoenix. Selain itu, bahkan jika itu benar, itu pasti tidak akan dikalahkan. Prestise ke-6 naga dan 1 phoenix ini adalah salah satu yang terbaik bahkan di tangan Profon Sky Master. Di mana mereka bisa menandingi? Aku benar-benar tidak tahu mengapa Lin Siklon akan menghentikan mereka. Apakah kamu mencari sesuatu yang salah? Tetapi kamu adalah seorang Yuxia Kijia, dan kamu tidak takut kehilangan status kamu jika kamu menemukan kesalahan kami. Semua orang merasa difitnah, dan Luo Yunhai juga bingung. Lin Xuanfeng menatap Luo Yunhai dalam-dalam, mengangkat alisnya dan berkata, layak menjadi harimau kelima yang telah bersama lelaki tua Dugu Zantian selama 5 tahun. Dia memang memiliki beberapa wawasan, dan dia mengenali aku. Petik 2. Tentu saja, meskipun kami di barisan,
Tapi kami akan memberikan beberapa nasihat kepada tokoh-tokoh terkenal dari pasukan utama Tianyu, dan tentu saja aku mengenal kamu. Luo Yunhai menegakkan tubuhnya dan tidak takut. Dia berteriak, "Ini kamu, apa maksudmu? Jangan lupa bahwa di kota Naga Awan ini, selama pertarungan 100 aliran pemikiran, tidak ada keluarga besar yang dapat membuat masalah sesuka hati. Lakukan kamu ingin memprovokasi larangan yang diberlakukan oleh Marsekal Dugu ketika kamu memblokir jalan hari ini?" Petik 2. Hei, jangan gunakan nama orang tua itu untuk menggertak orang, anak ini tidak bisa makan itu atur. Mau tidak mau mencibir, Lin Xuanfeng dengan bercanda berkata, "Wah. Kamu tahu orang tua itu mengapa memberitahu kamu tentang kekuatan utama Tianyu? Itu untuk memberitahu kamu bahwa beberapa orang tidak dapat tersinggung oleh orang tuanya. Bung, jadi hati-hati. Adapun larangan itu hanya dilarang oleh keluarga umum, tapi tidak bisa mengontrol kita. Ayo kepala keluarga." Petik 2. Pupil mata tiba-tiba mengembun, dan kemarahan Luo Yun tiba-tiba muncul di laut. "Kamu berani melanggar larangan secara terbuka, dan aku akan melapor ke Marsekal Ming. Dan aku akan menghukummu dengan berat." Hahaha, anak naif. Putra ini sudah lama mengatakan bahwa lelaki tua itu tidak bisa mengendalikanku. Tanpa tawa lebar, teriakan Lin Xuanfeng menghilang, menunggu ketika dia muncul kembali. Dia sudah datang ke sisi Luo Yunxiang. Dia mengambil napas dalam-dalam dari aroma tubuhnya, menggoyangkan anting-anting di depannya, tersenyum jahat dan berkata, "Kecantikan, bagaimana kalau menghabiskan malam dengan anakku hari ini?" Pipiku tidak merona. Luo Yunchang sangat marah, dan menamparkan tamparan untuk menamparnya, nakal. Namun, telapak tangan ini kosong lagi. Lin Xuanfeng kembali ke tempat asalnya lagi, menyaksikan semua orang mencibir dan berkata, "Hahaha. Ternyata keluarga Luo hanya memiliki kemampuan ini. Dan bahkan menemukannya. Siapa yang bisa? Tidak ada orang yang pernah bertemu pakaian pemuda ini, dan berani menjadi sombong dan mendominasi di kota Yunlong. Ayo pergi bersama." Lei Yuntian tidak bisa menahan diri untuk tidak minum, dan bergegas lebih dulu. Pada saat ini, kultivasinya telah mencapai tingkat kelima dari langit yang mendalam. Tetapi dia datang ke Lin Xuanfeng dalam sekejap dan menembak dengan satu jari. Sisa dari Sudo Sky mendalam tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan mengikutinya. Tapi di hadapan jari yang tiba-tiba ini, Lin Xuanfeng mengangkat sudut mulutnya tanpa rasa takut. Saat berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tapi melihat sosoknya melintas, dia menghilang, dan 20 mendalam semu Sky di belakang Lei Yuntian langsung dirobohkan satu persatu. Kemudian, Lin Xuanfeng kembali ke posisi sebelumnya. Pada saat ini, jari guntur yang Lei Yuntian buru sebelumnya bahkan belum tiba. Dia menguap dengan tidak sabar, dan dengan cengkeraman ringan, dia memadamkan Ben Lei di telapak tangannya, menatapnya dengan mencibir, dan bergumam, "Terlalu lambat, putra ini telah mengalahkannya." Satu bolak-balik. Ketika suara itu jatuh, Lin Xuanfeng menendangnya keluar, dan langsung menendang tulang tua Lei Yuntian. Seteguk darah merah dimuntahkan, dan Lei Yuntian jatuh tak berdaya di depan dua saudara laki-laki Luo Yunchang. Tetapi pada saat ini, 20 Sudo Sky Profon baru saja jatuh, dan itu sebenarnya 1 detik lebih lambat daripada ketika Lei Yuntian jatuh. Beberapa dari mereka, tetapi mereka dirobohkan terlebih dahulu. Sangat cepat. Tiba-tiba menghirup napas dingin, wajah Luo Yunhai sudah penuh martabat. Meskipun dia tahu bahwa Lin Xuanfeng dikenal cepat,
Tetapi dia tidak berharap untuk mencapai titik keji seperti itu, dan dia hanya menyingkirkan batasan ruang dan waktu. Bahkan jika dia tidak melihat bagaimana Lin Xuanfeng bergerak, sepertinya dia telah berdiri di sana, tetapi dia juga tahu bahwa dia pasti telah mengalahkan semua orang secara instan. Jadi tanpa terlalu banyak berpikir, Luo Yunhai buru-buru berdiri di depan adiknya dengan tatapan waspada. Luo Yunxiang juga penuh martabat, dan dia saling memandang dengan Komandan Pang, memandang ke depan seolah menghadapi musuh besar. Kekuatan Liu Long bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Pada saat ini, betapa mereka berharap orang itu akan tiba-tiba muncul. Demikian pula, Lin Xuanfeng juga menunggu kedatangannya.